Perkenalkan, saya Bella Umroh Isya Febrianti dengan NIM T20194065. Di sini saya akan membahas tentang pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yakni medius yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara ataupun pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Apabila media membawa pesan maupun informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran, maka media tersebut ialah media pembelajaran. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Umar, media pembelajaran merupakan sebuah alat dan bahan yang berupa manusia ataupun benda mati yang memiliki manfaat sebagai alat bantu komunikasi belajar peserta didik dengan pendidik di dalam kelas, yang gunanya untuk mempermudah dalam memahami suatu materi pelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, media sering diartikan hanya sebagai suatu alat ataupun benda yang dipakai untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Yang kedua yakni menurut Gerlach yang dikutip dalam Cecep, media pembelajaran itu bukanlah hanya alat dan benda, melainkan dapat berupa manusia maupun pengalaman individu. Saya Hikmawati akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip memilih media pembelajaran. Ada beberapa prinsip di dalam memilih media pembelajaran, yakni ada 9 hal, di mana yang pertama adalah efektivitas media pembelajaran. Jadi media yang hendak dipilih harus efektivitas di dalam pembelajaran. Yang kedua, taraf berpikir siswa. Jadi dalam hal ini media yang hendak dipilih harus disesuaikan dengan kemampuan berpikir seorang siswa. Yang ketiga, interaktivitas media pembelajaran. Jadi media tersebut harus memiliki interaktivitas di dalam pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran. Jadi medianya harus ada atau menggunakan media apa saja yang bisa digunakan. Jadi medianya harus tersedia. Yang kelima, minat siswa terhadap media pembelajaran. Minat siswa di sini sangat penting karena minat siswa tersebutlah yang menentukan seberapa menarik media yang kita gunakan. Jadi dengan kita mengetahui minat siswa, kita dapat memilih media apa yang cocok yang akan digunakan sehingga pembelajaran di kelas menjadi pembelajaran yang menarik. Yang keenam, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Dari hal ini sangat jelas sekali bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan di dalam menggunakan media yang akan diterapkan pada siswanya tersebut. Karena tidak mungkin sekali seorang guru menerapkan atau memilih suatu media yang masih belum pernah ia gunakan sebelumnya atau masih belum pernah dioperasikan sebelumnya, bahkan belum pernah mencoba sama sekali misalkan. Yang ketujuh, alokasi waktu. Jadi di dalam sebuah pembelajaran ada waktu yang telah ditentukan atau durasi waktu di dalam suatu mata pelajaran. Jadi prinsip memilih media pembelajaran di sini juga harus memperhatikan alokasi waktu tersebut, sehingga dengan mengatur atau menggunakan prinsip alokasi waktu ini kita dapat mengetahui bahwa waktu tersebut tidak lebih atau tidak kurang, jadi pas dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedelapan, fleksibilitas atau kelenturan media pembelajaran. Jadi media yang hendak diterapkan itu harus memiliki kelenturan di dalam pembelajaran. Dan yang 9 atau yang terakhir yakni penggunaan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media. Kriteria pemilihan media ada 5. Yang pertama, kesesuaian. Maksudnya pada saat memilih media harus disesuaikan terlebih dahulu dengan materinya. Contohnya, jika pendidik ingin peserta didik melakukan praktek menanam biji kacang hijau, maka pendidik harus mempersiapkan media yang menunjukkan langkah-langkah untuk menanam biji kacang hijau. Yang kedua, tingkat kesulitan. Biasanya di dalam buku IPA yang telah disediakan oleh pihak sekolah terdapat gambar, namun gambar tersebut tidak jelas, maka guru harus memperjelasnya dengan medianya sendiri
seperti menggunakan media audio visual. Yang ketiga, biaya. Dalam memilih media, biaya biasanya menjadi permasalahan. Namun, tidak perlu memilih media yang terlalu mahal tapi tidak memberikan manfaat. Maka, pilihlah media yang harganya murah tetapi bisa memberikan banyak manfaat bagi peserta didik untuk mempermudah memahami suatu materi pelajaran. Yang keempat, ketersediaan. Seringkali masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya kurang lengkap. Contohnya ketika pelajaran TIK. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer, tetapi sekolah tidak menyediakan komputer, maka guru harus memilih media lain, seperti menggambarkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer di papan tulis. Atau guru bisa mencari gambar berwarna dari internet, kemudian dicetak lalu ditunjukkan kepada peserta didik. Yang kelima, kualitas teknis. Media yang sangat baik dan sangat bermanfaat ketika media itu memiliki kualitas teknis yang baik juga. Jika ada media yang memiliki kualitas teknis yang bisa digunakan untuk beberapa materi, maka media tersebut dikatakan menjadi media yang memiliki kualitas teknis baik dan mampu menunjang pemahaman peserta didik dalam belajar. Tips untuk memilih media yang cocok digunakan. Yang pertama, sesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Jadi, media dan materi kurikulum harus sesuai supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, keterjangkauan dalam pembiayaan. Jika pendidik kurang dalam hal pembiayaan, maka bisa berkoordinasi dengan pendidik yang sebelumnya pernah mengajarkan dengan menggunakan media tersebut. Yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk memanfaatkan media pembelajaran. Jadi, sebuah komputer itu sangat dibutuhkan dalam menunjang media pembelajaran yang telah dirancang oleh pendidik. Yang keempat yaitu ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Jika media pembelajaran tersedia di pasaran, maka akan mudah untuk didapatkan dan tidak sulit untuk mencarinya. Yang terakhir yaitu kemudahan memanfaatkan pembelajaran. Yang maksudnya media tersebut dapat digunakan dengan mudah. Elisa Ikma Hendri, NIM T2019-4041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran, kita harus memperhatikan 4 faktor. Yang pertama adalah dana atau materi, yang kedua adalah materi pelajaran, yang ketiga adalah peserta didik, dan yang keempat adalah jenis-jenis media. Media, menurut Rasimin, juga harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah akses, artinya media yang diperlukan dapat tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh siswa. Yang kedua adalah cost, artinya media yang dipilih atau digunakan pembiayaannya dapat dijangkau. Yang ketiga, teknologi, artinya media yang digunakan apakah teknologinya tersedia dan mudah dalam menggunakannya. Adalah interactivity, artinya media yang akan dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas, sehingga siswa dapat berperan secara aktif baik secara fisik, intelektual, maupun mental. Yang kelima adalah organization, artinya dalam memilih media pembelajaran tersebut, secara organisatoris mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, atau ada unit organisasi seperti pusat sumber belajar yang mengelola. Yang keenam adalah novelty, artinya media yang akan dipilih tersebut mewakili nilai kebaruan sehingga memiliki daya tarik sendiri bagi siswa yang belajar.